Pasar modal Indonesia ini memiliki sejarah panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi, modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda. Di pasar modal hadir di Batavia pada 1912. Saat itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan pasar modal untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Ya. Di bursa efek tersebut merupakan cabang dari Amsterdam Effectenbeurs, ya, bahwa di bursa efek di Amsterdam. Jadi sesungguhnya bahwa yang menjajah Indonesia itu bukannya negara Belanda, tetapi VOC yang merupakan gabungan-gabungan perusahaan-perusahaan yang ada di Belanda yang ingin menguasai daerah-daerah jajahan untuk mengolah hasil alam yang dimiliki oleh daerah jajahan tersebut. Jadi meski berdiri sejak Desember 1912, di perkembangan dan pertumbuhan pasar modal ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman, salah satunya ketika pelaksanaan program nasionalisasi perusahaan Belanda. Ya, bursa efek semakin tidak aktif pada 1956, kemudian perdagangan di bursa efek vakum pada 1956 sampai 1977, ya. Ya, Presiden Soeharto pun meresmikan kembali bursa efek pada 10 Agustus 1977, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BIJ. Ya. Jadi dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal atau disebut dengan BPOPAM atau sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan PT Semen Cibinong, ya, sebagai emiten pertama, ya, ke publik pada saat itu. Bicara soal pasar modal, ya, tak bisa kita lepas dari salah satu bursa efek Indonesia, yaitu Bursa Efek Surabaya. Ya, lalu ada BEJ dan juga BES, ya, Bursa Efek Surabaya. Ini sebelumnya merger menjadi Bursa Efek Indonesia, menjadi BII, ya. Indonesia memiliki Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Jadi bursa efek di Batavia pernah tutup selama Perang Dunia Pertama ini pada tahun 1914 sampai 1918, ya. Kemudian pada tahun 1925 sampai 1942. Bursa efek di Jakarta ini dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Bursa efek Surabaya salah satu bursa efek swasta pertama Indonesia yang didirikan pada 16 Juni 1989. Jadi saat itu dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Seiring perjalanannya Bursa Efek makin berkembang, Bursa Efek Surabaya atau BES merger dengan Bursa Efek Jakarta, ya, menggabungkan diri pada 30 November 2007. Ya, penggabungan dua bursa efek tersebut menjadi Bursa Efek Indonesia atau BII. Meski merger, kantor Bursa Efek Surabaya tetap dipertahankan mengingat potensi besar dari Indonesia Timur. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meresmikan namanya itu BII, ya, pada 2008. Ya, indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG dalam bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index, ya, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan Bursa Efek Indonesia. Ya, BIE dahulunya Bursa Efek Jakarta atau BIJ. Ini diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983. Ya, sebagai indikator pergerakan harga saham, BIJ ini indeks ini mencakup pergerakan harga
seluruh saham biasanya dan saham referen yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG ini adalah tanggal 10 Agustus 1982. Jadi pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar adalah 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Di posisi tertinggi yang pernah tercapai IHSG adalah 3.357,032 poin yang tercatat pada 15 September 2010. Ya, kalau kita lihat dari fungsi indeks harga saham gabungan, yang pertama adalah untuk mengukur kinerja pertumbuhan pasar saham di Indonesia. Ya, jadi semakin tinggi nilainya, maka akan menandakan bahwa harga rata-rata saham semakin meningkat dan semakin besar pula, ya, atau market cap. Yang kedua adalah untuk mengetahui arah pergerakan perdagangan saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Jadi dengan mengetahui pergerakan tersebut, apakah sedang downtrend atau uptrend, maka kita bisa mengetahui apakah kondisi pasar sedang lesu ataupun tidak. Yang ketiga, sebagai dasar pertimbangan bagi para trader saham untuk mengambil keputusan transaksi, ya, apakah membeli atau menjual saham yang ia pegang. Jadi ada pertanyaan mengapa? Jadi karena seperti telah disebut di atas bahwa saham-saham liquid umumnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan IHSG ini. Selanjutnya adalah sebagai patokan kinerja portofolio trader. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah bagi orang yang bermain saham, dia bisa menilai sejauh mana kinerja investasinya jika dibandingkan dengan IHSG. Jika misalnya IHSG telah naik 15% dalam setahun terakhir, ya, sedangkan portofolionya 20% dalam setahun, maka artinya kinerja investasinya lebih baik, ya. Tapi bila terjadi lebih rendah dari IHSG, maka itu artinya imbal hasil trading sahamnya kalah dengan IHSG dan dia harus memperbarui strategi pemilihan sahamnya pada tahun berikutnya. Ya. Jadi di Indonesia, ini indeks pasar saham yang paling dikenal ialah indeks harga saham gabungan atau IHSG ini. Di data transaksi tersebut mencakup frekuensi, volume, dan perubahan harga yang ditampilkan dalam sebuah grafik untuk menunjukkan angka dan perubahan indeks. Jadi perubahan indeks tersebut bertujuan dapat memberikan jawaban bagi pelaku pasar yang ingin mengetahui perkembangan situasi dan kondisi pasar saham. Ada indeks saham ini sendiri memiliki manfaat, ya. Kalau kita lihat dari manfaatnya, yang pertama adalah sebagai tolak ukur atau benchmark kinerja investasi, ya. Di para pengelola reksadana ini menggunakan indeks sebagai pembanding untuk kinerja portofolio, ya, yang dikelola. Mereka pada umumnya berusaha untuk memperoleh hasil investasi yang lebih baik dibandingkan dengan indeks pasar saham. Yang kedua adalah sebagai fasilitas perbentukan portofolio pasif, ya. Jadi para pengelola reksadana yang menggunakan indeks pasar saham sebagai model portofolio mereka. Jadi model portofolio ini mengikuti indeks pasar saham, lebih dikenal dengan sebagai reksadana indeks, ya. Yang ketiga adalah menghitung risiko sistematik, ya. Jadi para analis saham dan pengelola reksadana yang menggunakan model penetapan harga, aktiva modal atau capital adequacy fishing model yang menggunakan indeks untuk melihat risiko suatu efek yang tidak dihilangkan dengan